Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakhratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif hadzal kitab sayyidul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat berapa? 100 surat Yunus ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. Bentar, ayat berapa? 103. Surat apa sih? Surat Hud, surat Yunus sih? Yunus. Surat Yunus itu sebelum surat Hud kan? Halaman apa ayat? Ayat 103 surat Yunus. Dulu jangan. Berarti mau akhir dong. Habis itu surat Hud kan? Ya. Oh, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalik haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhi ta'buduna min dunillahi walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintahkan agar termasuk orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waqad qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antal alim. Amma ba'du, para hadirin. Bicara soal surat Yunus itu nggak ada ketentuan hukum di sini. Waduh, satu surat babar blas, tidak menyangkut masalah hukum. Tapi diceritanya hanya cerita Nabi Yunus. Itu pun sedikit sekali. Pada intinya, mereka-mereka yang percaya terhadap utusan Allah, utusan Allah, rusulana bukan rasulana, itu akan diselamatkan dari azab. Menceritakan cerita-cerita orang yang mendahului kita. Berapa tahun coba mereka berdakwah itu. Yang paling mudah sekali itu Rasul itu yang berdakwah itu cuma Nabi Idris, ya kan? Sama Nabi Isa. Nabi Muhammad juga sedikit sekali, cuma 63 tahun. Rasul berapa sih? Cuma berapa tahun.
Itu lihat yang namanya nabi-nabi lain tahun itu ratusan tahun, hasilnya cuma berapa. Nabi Nuh bertahun-tahun sampai jembrongan cuma dapat berapa yang selamat, wanunajika. Nabi Musa yang sangat dikenal sekali melentang tentang ajarannya Fir'aun, padahal dibantu oleh Nabi Harun, hasilnya cuma berapa. Percobaan demi percobaan, siksaan dan siksaan, itu ujungnya tuh ditumpes, diazab. Khusus umat Nabi Muhammad tidak ada azab, tapi bahasa ini selalu dipakai sama kalian dikit-dikit, azab. Ada azab itu nanti yaumul qiyamah. Ini khusus umatnya Nabi Muhammad. Yang ada musibah, bala. Musibah dan bala juga orang yang beriman juga kena. Covid aja berapa ulama yang kena. Emang kalau sudah ulama anti Covid gitu. Padahal diganggu sama hayawan yang kecil sekali. Makhluk Tuhan kita juga nggak tahu, ribut. Kalau saya mengamatinya karena manusia sudah melenceng dari kehidupannya. Pelitnya sudah mulai bukan main. Orang sedunia itu pelit sekali. Buktinya, ketika Covid keluar, orang pada ribut-ribut rame-rame sedekah. Malah sedekah sayur seger lagi. Ini disangkut-sangkutin di gerbang itu kan. Ada model sedekahan model begitu ya ketika Covid. Sedekahan pakai sayuran, ya kan? Ambil sini, ambil sini, ambil sini, ambil sini. Bubar Covid ya sayuran nggak ada itu. Jangankan untuk orang, buat marmut aja nggak ada, buat kelinci. Mulai pelit lagi kan. Bobor tukang rujak juga bobor, ya Allah, tukang rujak. Hancur-hancuran, hampir aja pegatan. Kalau nggak sabar-sabar ada dicerai sama keluarga. Tahu itu virusnya kayak apa kan nggak tahu itu kan. Padahal sudah diajarkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, tetap. Yang ada kan cuci tangan, ya kan? Islam sudah ngajarin udah sekian tahun ngajarin cuci tangan. Kalau mau wudhu cuci tangan dul, begini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan langsung gerujuk-gerujuk. 14 abad yang lalu sudah diajarkan anti Covid. Ribut setelah ada Covid, kosok-kosok begini. Wudhunya asal kayak kinjeng aja gitu. Ada yang bener. Suruh dimasku, kepalanya dilap aja, diblebeskan. Walik silite gitu kan. Jangan nyindir. Soalnya dari sana ada lampu 2 tuh, mantul itu ada 2 Pak, ada lampu 2 tuh. Lampu taman, yang satunya lampu tol. Ya, itu kan. Di sini kul ya ayyuhan nas keliru lagi. Diajak ngobrol sih. Summa nunajji rusulana walladzina amanu. Udah jelas-jelas cerita-ceritanya mesti akan nunajji. Fir'aun, Yunus, siapa semuanya akan selamat semua yang kalau ngikut. Ini anggap saja sekitar berapa orang, salah satunya di Jakarta diselamatkan oleh Abah Nuril begini, ini kumpulan setiap malam Jumat. Aja dagangan baik dul gitu kan. Sekali-kali sini istighosa. Ini istighosa ribut, baru sekarang ini saya order reformasi itu ribut istighosa. Zaman saya dulu tuh nggak ada istighosa, bener. Adanya munajat. Ini setelah reformasi dibuka Monas Limin jadinya. Lintas sufi kota rame-rame pada nangis, padahal cekikikan. Masa orang munajat makanya di TV kan? Saya sebetulnya nggak setuju di TV kan begini nih. Saya takut terkenal coy itu. Ada aja yang mengedit untuk ceritakan tentang apa itu tuh, waduh saya bingung nih, waduh
ke jalan ini. Nah, alamat gua dia obrak-abrik nih. Tapi ya udah pasrah aja lah. Udah 70 tahun ini kok. Atas 70 tahun, bawah 16 tahun. Isinya angin. Hakon alaina. Bukti gitu, hakon alaina. Betul itu bukti. Ya kalau tidak saya sampaikan di sini ya kadang-kadang kita lupa gitu kan. Kita untung nggak dapat azab gitu kan. Ya masih ada gempa bumi kemarin Pacitan, nggak tahu siapa yang kena itu daerah Pacitan. Malam-malam ribut, saya ditelepon dari Kaliurang. Pak, saya nggak bisa tidur, siap-siap itu ada gempa bumi. Oh, saya nggak ada gempa bumi, malah saya jatuh dari ranjang ini saya bilang. Ya, itu. Di sana sini semuanya kasih tahu saja. Dan lagi sifatnya di sini sudah dijelaskan sebagai Rasulullah Muhammad itu basiron wa nadhiron. Enggak ada paksaan. Enggak ada paksaan. Hampir sama pelajarannya, ajarannya dengan ajarannya Yahudi. Cuma sayang Yahudi hanya khusus Bani Israel. Ente kalau pengen masuk Yahudi jadi Bani Israel dulu. Kalau enggak bisa ente. Karena sana ada ketentuannya. Yang kelompok Yahudi yang dari Arab aja masih diragukan. Yang kelompok Yahudi yang dari Ethiopia juga diragukan. Maka dipisah di sana kelompok-kelompoknya. Yang kasihan dari Ethiopia, Alisrese itu. Ada tempatnya sendiri di sana. Kasihan itu. Walaupun sudah Yahudi, dia kelasnya kelas ini karena agamanya agama ras. Agama ras. Sama saja kalau ente ketika masih belum ada revolusi tentang di South Africa, ente termasuk kelompok kulit yang berwarna. Kalau naik bus di belakang, WC ada tulisannya hitam apa putih. Biar kamu orang Indonesia masuknya kelompok hitam. Sengsara itu waktu saya aja sengsara kita gitu. Masuk ke bus itu campur sama orang-orang hitam. Padahal kita kata sayanya orang kulit berwarna tidak sama dengan orang hitam. Apa itu? Apartheid, mati zamannya apartheid. Pernah saya ngelancong di sana gitu kan. Itu sedih. Kencing aja masuknya campur sama orang hitam. Ribut di sana kalau sama orang hitam. Wallahi, itu sambil bibirnya wallahi. Sedih, tapi sekarang sudah enggak. Itu. Katakanlah ya Muhammad, ya ayuhan nas. Nah ini saya membedakan antara utusan-utusan yang lain dengan Nabi Muhammad. Mereka hanya khusus kepada Bani Israel. Berapa doh rasulnya? Ada rasul dari Bekasi, ada rasul ini dari ini gitu kan. Perdebatan yang panjang, betulkah itu Nabi Muhammad itu kawin secara Islami? Wah itu rame itu rame itu. Orang waktu Islam itu belum ada kan? Ya kita sih percaya aja, ngangguk aja. Belajarlah sejarah. Siapa yang ngawinkan Siti Khadiijah dengan Nabi Muhammad? Itu loh. Jadi kita tingkat toleransinya tinggi gitu loh. Siapa itu yang mengawinkan? Siapa yang memberi petunjuk ketika itu seorang pendeta atau rahib? Atau kalau bahasa Inggrisnya rabai gitu kan? Apa yang jenggotnya panjang-panjang begitu, yang kalau ortodok itu kan banyak kan rabai yang pakai peci topi kayak orang Meksiko itu pakai tapi hitam. Saya masih sering berkomunikasi dengan rabai di sinagog Singapura. Saya ngaji, apa yang dimaksudkan di dalam. Saya ngajinya ngaji tafsir Zahro apa Zahro situ kan. Tapi koresponden gitu. Mas sekarang email saya putus rusak gitu, yang Yahoo-nya itu nggak ngerti, saya udah putus di situ.
Apa sih yang sebetulnya? Mengapa Anda tidak mengakui Nabi padahal di sananya ada isyaratnya di dalam kitab Anda? Saya sudah menjelaskan bahwa tidak ada, sama kayak Nabi gitu, tidak ada Nabi setelah Ezra. Dalam ajarannya ada. Saya mengatakan bahwa kalian selain Ahmad Yahudi itu adalah anjing semua. Menurut mereka, ya sudah. Saya tetap prinsip lakum dinukum waliyadin. Jadi apapun pertentangannya jangan dicari pertentangannya gitu kan. Anda yang punya tetangga Kristen, oh apa tuh Kristen? Oh ya no. Ngapain diributin lakum dinukum waliyadin gitu kan. Inna nahnu nazzalna inna arsalna lakum apa? Rahmatan lil alamin apa tuh? Itu lil wa ma arsalnakum. Ya, wa ma arsalnakum, jadi ma-nya tidak berarti, tapi ma-nya itu adalah bukan kata nafi atau tidak mengatakan negatif, bukan. Karena ada illa, maka terusannya itu arsalnakum rahmatan lil alamin. Bukan lil mukminin. Jelas itu Quran kok. Ngomong apa? Terus entenya ngomong Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dannya disuruh siapa kamu? Ayo jawab. Ngaji balaghah sana sama kiai kamu. Dannya dari mana? Ditulis. Kalau nggak bisa jawab nanti balik sini balaghah. Terjemahannya kan begitu. Padahal nggak ada huruf wawu, nggak ada wawunya kan. Bismillahirrahmanirrahim kan. Gua tapi ente terjemahkan dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan dikongkon sapanya pakai dan itu. Ayo mikir kata si itu mikir seruat udah malu udah masal begitu. Qul ya ayuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini. Katakan Nabi Muhammad kepada orang-orang. Kita juga berhak mengatakan, bukan memaksakan. Bisa di sini perdebatan itu bukan perdebatan. Siapa sok di sini yang agamanya, silakan bicara tentang, jangan bicara tentang ketuhanan, pasti berbeda. Pasti berbeda. Mesti beda. Udah ruwet kalau masalah teologi ruwet. Masih mending apa itu kemanusiaan menurut ente. Nah perlu itu politik, yang penting adalah kemanusiaan. Karena hidup adalah ujungnya kemanusiaan. Kalau ente ngaku Gus Durian, ya tadi kita menghormati Mas Prabowo, suruh datang ke sini, suruh nyumbang, ya silakan. Nanti sebentar lagi Ganjar Pranowo datang sini, silakan doain. Yang penting mesti jadi gitu aja gitu. Ente mau nyoblos Anies, silakan Anies gitu kan. Nggak usah mencaci maki orang lain. Ente seneng Anies, semodarnya kamu memuji, silakan. Ente ngomong Ganjar Pranowo seeleknya. Tapi ada di sini saya ngeliat itu pesanan dari Pak Mahfud MD. Ada di sini loh. Itu waktu nggak jadi Mahfud MD jadi wapres. Di belakang sana tuh orangnya, nggak tahu tadi perasaan ada datang apa? Ada. Itu panas dingin, mencret katanya Pak saya gitu kan. Soalnya udah masuk di daerah situ gitu kan, saya lihat waduh sibuk nih teman saya itu kan. Saya nggak jadi wapres, udah pakai baju putih, kasihan itu. Makanya ada tawaran menjadi wapres, jangan mau Pak Mahfud jadi wapres, jadi presiden kalian. Nah, habis nyalonkan presiden terus datang ke sini nyumbang lagi, siapa aja lah yang penting. Enakan nyoblos gitu kan, ya nyoblos kasih duit lagi berangkat, datang lagi kan kenyang. Perkara itu ya lakum parteun walana parteun gitu kan.
terserah. Mana sih yang ngumpet tadi belakang tembok ini nih ada nih. Tadi perasaan sekilas ada datang pendukung ampuhnya Pak Mahfud MD. Ya silakan lah, silakan. Saya di sini nggak milih satu persatu siapa ya. Asal jangan menjelek-jelekan orang lain, nambahin dosa. Ya. Nulis kamu di tembok itu, hei jancuk. Orang masuk gang itu baca, woi jancuk. Ya yang nulis itu terus sebelum itu dihapus. Ini yang menjadikan hati kita butek. Kalau adzan subuh males bangun, itu kecil aja kecil. Jangan ada cari pahala, narik-narik PCNU Jakarta Timur dibawa ke sini, nggak ada ujungnya terus. Apa dijual ke sana kemari. Begini ya Mas, saya setuju saja begitu, tapi kan ada SOP-nya gitu loh. Saya yang kesal kan kemarin itu kan ditanyakan, ini saya terbuka aja. Daftar acara, saya tuh nggak dianggap. Paling tuwek di sini saya tuh nggak dianggap. 70 coy. Saya tuh pengennya kalau ribut-ribut gitu, tak matiin semua, tak mau bodoh tuh buang gitu kan. Ya Allah, Memet mau-maunya. Kopi dulu, kopi lah. Nur, kopi Nur, udah nafsu nih. Nafsu birahi keluar nih, ke sate nanjak nih Nur. Memet, sambutan dari pondok, 2 lagi. Jejer-jejer, yang satu nyambut kemana, yang satu nyambut kemana gitu kan. Laulah NU itu nggak didirikan oleh Hadratus Syekh. Saya masih ingat aja kalau ngikut saya beresin NU, yang diberesin kok begitu gitu. Saya bukan apa-apa, kalau begitu kebiasaan gitu kan. Di sini masih baru Kang, kok diacak-acak begini ya tenang aja gitu kan. Ya saya tidak menyalahkan, ya sudahlah yang sudah-sudah gitu. Sindurulah corona, pisan mana diobong gini aja gitu kan. Iya, itulah. Maksud saya begini loh, fa idza khuyitum bi tahiyyatin fahayyuha aw rudduha. Kalau sama tabe tuan, kita juga kan tabe tuan lagi. Apabila itu sudah bagus dibeginikan lagi, itu bagus satu-satu kan. Kalau boleh lebih baik gitu kan. Kewajibannya kita wa idza khuyitum, kamu dihormatin, ya kita beri hormat. Apapun bentuknya. Saya dipesanin nama Gus Dur, kalau kamu di daerah, tinggal di suatu daerah, kamu cari orang umur yang paling tua di situ. Apapun bentuknya, Ifrit kek, Muslim kek, Buddha kek, PKI kek, dihormati. Datang ke sana, Anda adalah paling sepuh. Paling tidak yang paling sepuh itu ahsanu, bukan amalan, amal baiknya belum tentu baik. Saya masih tetap jadi bajingan gitu kan. Paling tidak pengalamannya gitu kan. Mungkin saya lebih baik, saya katakan saya lebih baik jadi bajingan dari kalian daripada kalian. Kalau ente kan masih Islamnya kan masih Islam ikut itu ya. Kalau saya kalau nggak jadi bajingan terus nggak tobat-tobat gitu loh. Kalau alirannya pintu tobat itu saya panjang gitu kan. Saya katakan dari mulai lahir mengerti tentang syariah sampai dengan idza balaghatir ruhul hukum, wajib kita istighfar. Yang nggak bosan-bosannya perkara dikabul atau tidak ya terserah. Urusannya yang bikin. Jangan maksa. Gitu kan. Istighfar aja, istighfar biasa. Jangan banyak-banyak kalau wirid itu. Berjamaah itu saya katakan cukup kalau mengatakan 33. Kalau sendirian terserah sejebolnya gitu kan. Itu untuk pribadi. Jangan sampai yang lainnya mengeluh. Tahlil sampai 1000 kali gitu kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan tadi ke sini, ini kan dendeng ke sana gitu kan. Giliran dendeng ke sana kebalik ya.
Tidak, sederhana aja. Habis wirid sehari 10.000, besoknya molor aja. Kita masih nabung, katanya kemarin 1.000. No. Ini sama saja cari Lailatul Qadar kan. Sekian bulan puasa sekian, hitung udah habis bulan puasa nggak usah ibadah lagi. Udah ditebus waktu bulan puasa. Memangnya surga bapakmu apa begitu kan? Tidak. Berkewajiban dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Perkara sampai di jalan lihat ada fulus tuh fufu halus gitu kan, mencilak nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Itu maknya ngidam pakai apa? Ya nggak apa-apa gitu kan. Ada astagfirullah tapi ngidamnya pakai apa gitu. Anak sekarang kan mulus-mulus kan gitu. Bukti saya yang di Menteng sana pulang, astagfirullahaladzim. Itu banci turunan mana gitu kan. Udah nggak ada sekarang, alhamdulillah. Dihabisin sama anak sini gitu kan. Alladzina fala a'budul ladzina ta'budun min dunillah. Saya tidak sama dengan kalian. Saya beribadah kepada Allah, kalian tidak. Itu kan tetap aja lakum dinukum waliyadin. Ini kul ya ayyuhan nas, bukan kul ya ayyuhal mu'minun. Nas. Walakin a'budullahu alladzi yatawaffakum. Tapi saya menyembah zat yang mematikanmu. Nah ini kan repot itu kan. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, minal muslimin. Wa an akim, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an aqim wajhaka lid-din hanifa wa la takunanna minal musyrikin wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk wa in fa'alta fa innaka idhan minadh dhalimin. Wa in yamtaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa ma ana 'alaykum biwakil. Wattabi' ma yuha ilayka wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin. Dan aku telah perintah, hendaklah wajahmu, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik, dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Dan jika Allah menimpakan sesuatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Dia Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan.
Dialah hakim yang terbaik. Wa an akim wajhaka lidin. Lidin maksudnya lagi di lidinil Islam. Wa akim menghadap wajhaka. Orang kalau taat itu yang dihadapkan perintah itu pada pimpinan itu mukamu. Tapi kalau ngajar gitu, Kang congore ada pendi gitu kan, wajhaka. Artinya dia taat semua pasrah kepada kita, seluruh badannya. Yang tertulis adalah mukanya. Min itlaqil yang dikatakan Allah wajhun yang maksudnya adalah seluruh tubuh itu. Bukan hanya saudara begini aja, tidak. Ada orang baris pimpinannya belakang wajhaka, pasti kan akan berbalik gitu kan. Menghadap kepada pimpinan ketika menghormat. Ada jadi. Kalimat itu di dalam Quran ada yang diucapkannya khusus, artinya umum. Ada kalimat itu disampaikan kepada Nabi, tapi untuk umatnya. Ada yang umum, tapi khusus kepada Nabi Muhammad. Sering kan, itu saya katakan. Ada ketentuan Quran, tapi dibatasi dengan hadis. Ya pintar gitu loh kan. Ada gitu. Jangan sampai ngotot Quran aja. Tidak ngaji yang lain bahwa di sana ada namanya rukhsah. Selamat malam udah yang habis patroli tawuran sebelah mana ada? Cipinang aman. Iya, itu kan. Saya ulangi lagi. Wajibnya wudhu itu membasuh kaki. Tapi ketika perang dianjurkan oleh Nabi Muhammad nggak perlu copot sepatu kalau wudhu. Perang pakai wudhu copot sepatu ya kebedil dulu kan. Ya sholat sih sholat sambil perang itu kan. Bagaimana cara aturlah sendiri. Mungkin niatnya menghadap kiblat sambil Allahu akbar walhamdulillah subhanallah bukratan wasila la ilaha. Saya itu kadang-kadang lagi mikiri setelah nonton film Cina itu kan ya film Cina kalau malam itu di Indosiar ya sekampung jagoannya satu lawannya sekampung menang gitu kan. Ada enggak sih film yang menceritakan kayak seperti film Cina? Sahabat menang perangnya itu bagaimana? Enggak ada kan, yang ada kan gerudukan. Padahal film Cina juga gerudukan itu. Suku ini sama suku ini gitu kan. Oh gitu kan. Cuat bisa ngilang gitu kan. Ada enggak film Indo, film Islam yang begitu loh? Sahabat ini yang perangnya begini bawa pedang itu nggak ada itu. Saya lagi mikir gitu. Yang ada kan begitu ya Kang. Coba film-film Arab gitu kan cerita tentang sahabat Umar begini apa begini. Nggak ada tuh diceritakan. Kayaknya orang Arab nggak bisa silat ya gitu kan. Saya sudah sudon gitu kan. Dari mana film itu perang itu Nabi Muhammad perang itu bagaimana gitu teknik ya. Apa pakai ya kalah gua gitu apa begitu gitu kan. Saya lagi nyari gitu, saya kebet nyari film itu waduh kan yang ada la ilaha mau berangkat nggak ada itu sahabatnya yang kemana itu nggak ada. Barangkali kayak film lama saya senangnya Wangyu Tilung. Zaman dulu kan bisa mencelat ke genteng, mencelat ke sini. Sekampung kalah semua, dia menang gitu. Nggak barangkali begitu kan. Coba bayangkan, gunungnya di Arab tuh nggak tinggi, nggak apa kayak gunung kita gitu. Kayak Gunung Antang begitu loh tingginya. Gunung Antang masih ada ya?
gitu kan, nggak tinggi-tinggi amat gitu kan. Bagaimana? Saya udah nyari film nyetel lagi itu Khalid bin Walid gitu kan. Caranya ada yang pakai bahasa ini, pakai sini, sampai pulsa habis gitu kan. Nggak ada. Saya juga belum ketemu tuh namanya sutradara Arab itu yang menceritakan tentang perang Khaybar, perang Uhud. Ada filmnya begitu aja kan, gerudugan begitu, menang, gitu kan. Nggak ada yang kayak tilung itu. Apa di sana karena nggak ada bambu gitu, nggak bisa mencelat di bambu, kerasak gitu kan. Pedangnya saja kan yang ada itu kan pedangnya Nabi besar Muhammad SAW yang ada begininya, yang namanya Zulfikar apa Zulfakar gitu kan. Nggak pernah dia mainkan di situ, ya nggak apa-apa nggak pada wajahnya Rasul, tapi kan main di situ bagaimana gitu kan. Artinya saya pengen niru gitu loh. Ada enggak gitu kan. Orang Arab yang sampai sekarang jadi pendekar. Aturannya kalau menangnya ada, itu ke sini kan ada di sini perguruan silat Sayyidina Abu Bakar gitu misalkan. Iya kan kira-kira begitu. Udah yang paling ngetop Sayyidina Umar bin Khattab. Kayak yang kemarin di Jogja tawuran kan begitu. Jauh-jauh merusak kampungnya orang. Begitu kok pendekar itu. Saya juga lagi bingung itu pendekar kok begini gitu kan. Bagaimana yang tidak pendekarnya? Iya, latihannya kan sudah jebur kali ke sini sana, melatih diri, mencari kesabaran. Baru di kreneng celurit begitu kan biasanya ketawur, kreneng. Sekarang modelnya begitu. Setahu saya. Nanti kalau mau tahu tawuran tuh rame tuh, bagus itu, menyala gitu. Orang Cipinang nggak ada yang kemarin di Gang Mayong itu saya lihat. Iqbal mana Iqbal? Wadah no Cipinang 1 tuh. Semua itu Gang Banci kalau itu sih. Nah, balik lagi gitu kan. Ini kan hanya karena tidak bisa menahan nafsu aja. Pendekar kok marahan gitu loh. Kan biasanya pendekar tuh ilmu kepepet, kalau sudah ketemu baru keluar ininya, baru dilawan sama PCNU aja sudah mau ngamuk aja di sini tuh. Iya. Terus aja. Saya pernah kecil mau pengen ngelawan Golkar sampai puasa 40 hari 40 malam nggak makan apa-apa, makannya nasi intip aja. Karena musuhnya itu adalah Haji Lele. Haji Lele itu pici aja pakai lumpang, kayak kesel gitu di sini. Belajar saya ke Ropi'i. Amalannya idza batostum jabbarin. 40 dino le puasa sampai pas mati geni habis subuh tonjokin batu jebretnya mempur sininya gitu kan. Besoknya lapor sama Kiai Ropi, kok masih mempur. Kamu tuh nggak ngerti apa-apa gitu kan. Itu ilmu kudu katanya, kalau sudah kepepet kudu gitu kan. Oh begitu tak kira nantang-nantang, ya jangan ditantang, penyok beneran kamu gitu kan. Orang ngilang itu bukan karena ngilang, dia tidak tahu. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un, itu dia tidak tahu. Itu para sahabat mencari Nabi Muhammad yang ada di dalam begitu tuh. Kan doanya kalau sudah dikepung-kepung bacanya kan summum bukmun. Wah pada ijazah lagi nih. Gratis lagi. Iya. Padahal harus puasa dulu kan. Kayak bekakak lagi kan. Kayak tadi yang dibacakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ceritanya sahabat Ali tidak baca ayat itu. Hari itu keluar dari rumah kena kalajengking. Entah itu karena diada-adakan sama sahabat Ali, tapi akhirnya pernyataannya sahabat Ali begitu, aku lupa tidak baca ayat itu sehingga hari ini saya cokot kalajengking. La yadurruhu ma asmihi syai'un. Hari juga kepatil. Ente nggak baca begitu,
Nggak taunya tukang bakso ditabrak jebret gitu kan. Ya. Dari mulai hidup sampai merem lagi tuh isinya doa semua. Kalah sama anak PAUD saya juga kalah. Apa ya katanya kalau habis tidur doanya apa? Nggak ngajari, padahal yang tua nggak pernah buru-buru. Wah, kopi mana ya kopi gitu kan. Nikah udah 30 tahun masih diributin kopi aja. Maharnya sudah habis. Pas giliran kopinya nggak manis, marah-marah. Wah, mama kemana kopiku nggak manis itu. Dimarahin lah istrinya gitu kan. Apa maksudnya kopi nggak manis saja marahin istri? Padahal udah 30 tahun, maharnya udah kemana tuh? Maharnya lagi sandal jepit 2 sepasang. Nemen bener gitu kan. Perempuan ya mau diganti begitu. Nah itu, balik lagi jangan ngaco dua-dua. Wa nakim wajhaka hanifan. Apa itu hanifan? Wa ma ana minal musyrikin. Pagan. Ini cerita Hanif itu ketika Nabi Ibrahim. Agamanya agama Hanif. Hanif itu nggak nyembah berhala. Wa ma ana minal musyrikin. Doa kamu waktu kalian sampean semua waktu baca iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Kan di sana ada wa ma ana, kalau sudah hanifah wa ma ana minal musyrikin. Bukan Islam dulu. Dulu dikatakan Nabi agama itu agama Hanif. Baru Islam kesininya setelah Nabi Muhammad dikatakan Islam. Hanifan istilahnya. Jadi sama sebetulnya Hanifan dan Musliman itu sama, yang tidak mensekutukan Tuhan. Rame itu Nabi Ibrahim sama bapaknya sampai kabur buron dia dari Ur-Kasdim menuju Yerusalem. Ur-Kasdim ada di Mesopotamia, kemudian ngabur dia namanya ke Ursalim menjadi Yerusalem. Ya udah mau mulutnya mulut Yahudi sama mulut Arab beda kan. Ente aja sama-sama Jawanya, satunya Rabbil Alamin, yang satunya Rabbil Ngalamin. Yang satunya Alhamdu, yang satunya Alkamdu. Mulut itu, mulut. Sehingga para wali itu disebut namanya karena kebiasaannya. Mulai kenani. Ada Syekh Jangkung, ada Syekh Kunjung, nggak tahu namanya repot kan. Ente lihat kalau lihat ketoprak, lihatnya sama ini kok Anusia aja sih Korea. Itu cerita tentang kalau Mataram. Ketoprak kan nggak jauh dengan cerita Mataram. Itu kan biasanya sebutan Syekh Samarkandi Al-Baghdad gitu kan. Kirun yang ngomong kan begitu, Baghdad. Samarkand itu bukan di Baghdad gitu kan. Tapi karena dinasti Abbasiyah waktu itu ada di Baghdad. Samarkand yang di Soviet. Hoja itu Hawaja bukan Arab. Tapi di sini terkenal orang Hoja itu orang Arab. Padahal karena hidungnya mancung, bewok terus adalah Arab itu. Padahal di sana di Asia Tengah, orang-orang Asia Tengah bukan orang Arab nasinya. Salahuddin Al-Ayyubi yang disebut dengan Saladin bukan orang Arab. Salman Al-Farisi orang Iran. Jadi banyak orang Muslim yang jadi orang-orang hebat itu tidak mesti harus Muslim. Jangan terus ngomong Aba ente kalau tidak ada amu ana, Aba ente tidak masuk Islam. Alah, tar dulu itu kan.
Wala takunanna minal musyrikin, jangan sampai kamu jadi orang musyrik. Itu Hanif. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka. Kalau doa itu jangan kepada selain Allah. Harus minta kepada Allah. Semua kegiatan saya ta'aluknya kepada Allah, dihubungkan dengan Allah. Itu kalau sudah tingkat itu, pisangnya Allah, ya kan, yang lagi dimakan itu nikmat dari Allah, kopinya Allah semua. Karena ente nggak bisa bikin biji kopi aja, nggak bisa. Alantut dah itu kan, datang langsung ngopi aja tinggal enak ngentok gitu kan, alhamdulillah. Kan nggak repot gitu kan. Untuk ngakunya, oh saya habis kondangan dari Rawamangun mangan sate ini. Nggak pernah tuh baca alhamdulillah saya dapat nikmat Allah bisa makan sate bareng-bareng gitu kan. Jadi ta'aluk kepada Allahnya ada, aniskur li wali walidayya la in syakartum la azidannakum. Ya nggak apa-apa, cuma hanya alhamdulillah saja, hanya ngomong aja. Fi'lan, perbuatan terserah, minimal kita alhamdulillah. Ya kalau pulang yang beresin gitu sampahnya itu jangan badoknya aja gitu, kira-kira nyindir lagi. Awak gede buang sampah enggak gitu kan. Ini masjidnya mbahmu apa enggak, ya lupa enggak. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Apa membahayakan itu? Saya juga kadang-kadang lihat misteri juga keder gitu kan. Ini nanti kalau ini anu ini keluar apa iya gitu, saya mikir cuma saya lakoni nantinya iya beneran gitu kan. Ada kekhawatiran begitu. Cerita apa gitu yang kalau sudah malam itu di TV 7 itu apa, Trans 7 itu dunia skrit apa begitu. Saya di situ kan. Sampai pagi itu saya gitu. Sampai pagi saya mau Trans TV itu saya pagi dari mulai cerita badogan yang nggak enak sampai enak. Kan ada itu. Waktu sore gitu. Orangnya pakai kerudung tapi nggak baca bismillah, ada gitu. Misin-misinakan gitu. Saya sudah protes gitu kan. Orangnya kerudungan, makannya kepiting gitu kan. Ya nggak apa-apa. Tapi buat saya kepiting haram. Selesai, saya Imam Syafi'i, selesai. Apa-apa harus anak? Enggak, itu dunianya dua. Rajungan begitu diangkat mati, kalau kepiting hidup. Ya nggak apa-apa kan. Kulu wasrubu hani'am mari'ah. Dan makanlah yang enak-enak, yang baik. Halalan. Sambal buat saya halal tapi tidak thayyib, ya jangan jadi haram. Mahalan obatnya daripada sambalnya gitu loh. Ini sih ceritanya kan yang nggak karuan-karuan, tapi ya sudahlah mereka gitu kan. Yang tutut, ya bagi yang senang tutut, bagi saya tidak gitu loh. Remis iya silakan. Yang hidup dua alam, yang punya cakar tajam, yang patuknya tajam, itu nggak boleh. Allah bikin halalan toyiban, yang ada aja yang enak gitu. Manuk ayam-ayaman enak kan daripada manuk yang lainnya. Asal jangan manukmu itu kan repot itu kan. Iya, makan yang enak-enak saja. Marus itu katanya kayak hati gitu kan. Pernah saya waktu kecil SD makan marus ditampol sama ibu saya. Terus saya disusup-susup kan ke kamar mandi. Kayaknya mutanajis gitu kan. Siram lagi, digerujuk lagi. Belajar nyuling, mojok nyuling di birangan katanya mainannya setan, katanya waktu iblis diganggu Nabi Adam. Saya nggak tahu iblis itu kayak apa gitu kan. Dipercayain main harmonika. Jadi nggak bisa saya main musik tuh, padahal seneng main harmonika tuh. Pulangnya kayak sampai kalau habis main begitu sebambu begini, banger gitu kan. Ya. Pernah nggak main harmonika? Kamu sih dangdutan dulu, kalau nggak koplo langsung. Min dunilai malanya semua walaya durukan.
Apakah yang selain Tuhan kalau tidak diurusi kamu membahayakan kamu? Itu yang saya pegang. Di dunia misteri itu saya pengen datang gitu. Cuma kadang-kadang suruhnya malam sih. Kalau siang nggak ada apa-apa gitu. Kalau saya tetap percaya bahwa itu ada makhluk Tuhan yang nama jin. Jagoannya jin yang beringas itu namanya Ifrit. Kalau yang geblek namanya setan. Udah selesai. Saya diajarin guru saya itu sebagus-bagusnya, sejelek-jeleknya orang mukanya sebagus-bagusnya jin. Penasaran saya dulu pengen tahu ilmu jin itu. Saya puasa bener. Kayak apa sih jin itu kan? Pokoknya kalau dunia begitu tuh semua saya lakoni semua. Saking pegelnya belajar silat, akhirnya saya minta izin sama orang tua. Pak, beliin pistol aja daripada saya belajar silat. Belajar silat kan dulu bayarnya pakai padi sekian pikul. Diajarin kakek gurunya sendiri jebur kali ini itu. Kasih tahu ya, saya belajar silat di Tegal Gubuk, Cirebon. Itu jagoannya di situ kalau Cirebon Barat. Cirebon Barat. Itu mau apa yang sekarang ada pasar kain itu di situ yang mampet itu. Belajar khusus sendiri, pak kayak orang gendeng gitu kan. Ya, tapi ya tetap aja kalau tembak kan, kamu jilat begitu tembak dor mati kan begitu bayangan saya gitu kan. Ternyata belajar lagi ilmu kanuragan bahwa peluru itu tidak nyasar karena pelurunya, karena auranya. Auranya tidak ngikut sama peluru orang tersebut. Jadi melenceng. Itu berdasarkan pengalaman saya waktu saya ngikutin dapat orderan dari mana Presiden Irak itu. Lumayan coy, sekali berangkat 10 juta ketika itu. Cari namanya Semar apa begitu kan. Terus pokoknya bangsa anti peluru lah apa. Ditembak sama mempan itu pesi kuning gitu kan. Wah, kemana-mana. Sampai akhirnya tahu tempat tuyul, tempat apa gitu kan. Jadi saya tanya kenapa nggak bisa ditembak, nggak bisa ini. Pertama ayam dikasih besi kuning, tembak tes nggak mati itu. Hebat ya. Bukan karena itu besi kuning tidak nguber, bisa diuber peluru. Sekarang bagaimana kalau besi kuning ditaruh di pesawat, torpedo atau peluru kendali ngikat enggak gitu. Wah, Bapak ngomong kan ganti lagi kan secara logika besi kuning harus banyak. Ya udah kiloan, padahal besi kuning segini. Jelek lagi. Nggak ada wujudnya, kalau itu kan emas gitu kan hebat kan. Itu jelek. Ya pernah bisnis segitu ya. Larinya ke depan tim, ada jalan namanya di situ. Bangsa golongan Tosan Aji. Ada siapa tuh? Kang ini nih mbaknya ini nih. Jago Tosan Aji. Kang, jago keris mbak ya sampean itu. Saya juga ahli. Bisa ngilang nggak bisa balik. Tuh. Udahlah saya ceritain semua. Fa in fa'alta fa innaku idza minat. Kalau kamu lakukan tidak percaya kepada Allah, percaya kepada selain orang yang tidak ada apa-apanya, ya innaka anta minadz zalimin. Jadi orang zalim kita juga termadlumi. Jangan kita zalimin kalau pemerintah itu sekarang lagi zalim, lagi apa ini ngomong seenaknya saja. Belum batas-batas zalim dikatakan pemerintah sekarang zalim. Orang sampai sembahyang masih bisa, sholat Jumat bisa, zakat bisa, masih ribut pemerintah sekarang dizalimin. Perlu sekarang impeachment. Nanti dulu jangan kayak sama zamannya. Cukup raup buat Gus Dur saja impeachment. 22 bulan. Nih sakitnya tuh masih di sini. Sudah dikatakan Gus Dur nggak mau diajak jadi presiden, diajak. Akhirnya dibanting sendiri. Kira-kira kalau presidennya bukan orang NU ribut itu. Untung presidennya orang NU. NU loh mas, jangan kata nggak pernah balas dendam. Ya, mas saya yang balas dendam nantinya itu, siapa tahu gitu kan.
Kasihan gitu kan, yang ngajak dia, yang banting dia. Ini gimana sih kira-kira? Saya dituntun sama Raden Mas ini yang depan, nggak taunya dibusukan kecomberan, kan mangkel ya. Ngajaknya kondangan, nggak ada dijeburkan kali, oh ya mangkel. Tapi Gus Dur tidak, makanya dia sendiri nabrak tembok sendirian, hubrang gitu kan. Karena Quran yang mengatakan wan ukhriju min diyarihim, baru kalau setelah itu diusir dari istana, dia baru izin yang namanya ke RT, ke kelurahan untuk keluar. Bukan izinnya kepada MPR, DPR, ke RT RW. Mengapa demikian? Kala itu pemerintahan yang paling bawah sekali adalah RT RW kelurahan. Baru berangkat, itu yang benar. Dekretlah keluar jebret, sekarang gantung. Ya nggak tahu nanti turunannya bagaimana. Masih gantung dekretnya. Ngomong sana sini, Gus Dur ngomong nggak usah lah dibalas ini. Ntar juga letoy sendiri, letoy nanti juga letoy sendiri. Siapa orang yang udah beres sudah, kalau di Kick Andy udah jelas orangnya ini udah ngomong, nggak ngomong lagi tuh. Udah jelas. Kalau mau diterobos, iya Kak, Gus Dur mau dibunuh, dibuka aja di Kick Andy. Gus Dur mau dibunuh, iya, lihat aja di Kick Andy. 3 kali gagal. Ya saya belain karena guru saya, dia nggak bersalah, nggak ada apa, yang ngajak dia kok. Mereka ngajak dari Presiden Gus Dur nggak mau, enakan jadi kiai kampung, enakan begini-begini tuh. Sebetulnya saya juga nggak enak begini, gitu kan. Pengennya kan odol, duduknya kan para hadirin. Kira-kira besok dibikin singgasana gitu ya. Jadi kira-kira kalau begitu sapu tangannya, cuy, gitu kan. Sini disiap-siap gitu, ada kopokan gitu kan. Bisa diatur, Pak. Bisa diatur. Alah, nembel teko aja kan bisa diatur. Kemarin-marin kemana? Gak bisa diatur, ngatur uang lagi kan. Dendam lagi. Wa iyam saska bilotan falakasi falahu illa huwa. Ya kalau toh memang itu bahayanya menimpa diri, ya sabar. Sabar. Wa iyarut kesan falarun talifatuli. Kalau toh mendapatkan sesuatu itu fadlun minallah. Sampai yang ngaji sekarang ke sana itu karena fadlun minallah. Tanpa fadlun minallah, nah itu dilatih sekarang. Ketika sampai nanti mau minta masuk surga, fadlun minallah. Sebejat-bejatnya orang Islam, selagi masih bicara bahasa syahadat, entah ada yang mengatakan wa akhiru kalimati la ilallah, repot, tapi masih ada terbersih kalimatullah di hatinya, insya Allah kita akan masuk surganya Allah, amin. Cuma kapan? Nah itu terserah kotornya Anda. Kalau bajunya lecek ya dicuci, disetrika. Bajunya kena aspal lain lagi kan. Gosok susah, di ini susah, akhirnya disobek tuh baju ya jadinya rombeng. Baru setelah bagus rapi dimasukkan kepada di dalam lemari. Itu kan gampang aja filsafatnya gitu. Jangan menyakitin orang. Kamu akan disakiti itu rasanya sakit. Sakitnya kok di sini, kayak orang patah hati aja di sini. Patah hati gimana sih gitu kan? Lagu semua disetel cocok semua gitu. Dari mulai lagunya Kus Plus, dari mulai lagunya Mansur, cocok semua tuh kalau lagi patah hati ya. Padahal sekarang udah ketemu sama-sama tuweknya gitu kan. Bah, ini sekarang udah jadi janda ya. Bojomu wis mati ya. Iya tadi. Putumu piro ini. Ayo balen malen. Enggak mau saya teklek cemplung kalian timbang boleh alupret. Wah. Kempot rasanya peot. Mlebu iso, metu iso gitu. Ya timbangannya teklek cemplung kalian ya bubar aja. Dulu kok rewel bener. Padahal sekarang sama-sama gombal
Mukio semua kan. Selemes kabeh. Pipi ya udah pada kendor gitu kan. Iya. Diambungi ambles gitu kan. Sing lanang ya begitu kan. Dulu gak, sekarang sih isinya kompresor. Fadl itu terusannya yusibu bihi mayyasha min ibadihi. Kuasanya Allah, tapi kita minta gitu supaya kita dapat fadlu minallah. Diminta. Haknya kita kok minta. Allah tinggal memberikan, terserah. Mulai kram ini. Wa huwal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.